semuanya ini musibah bukan khusus sama kita, tapi semua umat Islam musibah. Karena meninggalnya orang alim itu adalah zulmah fiddin, sebuah sobekan di dalam agama yang tidak bisa tergantikan. Bahkan disebutkan la mautu qabilah aisar min mauti alim. Matinya satu qabilah itu satu suku penuh, satu marga full habis semuanya, itu lebih ringan daripada matinya satu orang alim, matinya satu orang. Maka supaya kita pahamin gimana meninggalnya orang alim itu adalah musibah besar ya. Dan bagi kami khususnya, mungkin yang pernah menjadi muridnya beliau adalah memang betul-betul jujur musibah-musibah yang luar biasa, tidak terbayangkan sama kita. Jadi ya kita terima kasihlah sama antum semuanya yang hadir. Mudah-mudahan insya Allah betul-betul pahala takziah ada. Kita tidak mengatakan kita keluarganya beliau, enggak. Tadi saya sampaikan semuanya itu menjadi ahlul musibah, karena kita semuanya cinta ilmu, kita semuanya cinta ulama, maka semuanya juga adalah ahlul musibah. Tapi supaya difahamkan ya ikhwan, kalau gimana kawan itu sebenarnya, hakikat kawan itu bukan yang ngajak makan di warung, di restoran. Bukan kawan itu ya ngajak kesana kemari. Kawan itu adalah yang sedih dengan kesedihanmu, yang senang dengan senangmu. Man yafrah bi farahik wa yahzan bi huznik. Kalau ada kawan, kalau sedih engkau sedih, itu maka itu kawan. Kalau dia susah engkau susah, itu berarti kau kawan sama dia. Tapi kalau umpamanya nggak nganggep sama sekali musibah yang dialaminya, maka ya ikhwan, wallah. Tolong nanti yang semuanya yang hadir ini, kalau umpamanya jumpa saya kemudian saya nggak kenal Anda, atau umpamanya Anda minta sesuatu sama saya kemudian saya abaikan, Anda bilang sama saya Ustadz yang hadir takziahnya Habib Masyhur. Antum bilang kayak gitu, antum ingatkan, itu tanggung jawab saya itu ya. Karena jujur beliau itu lebih dari orang tua buat kita. Kita mawakif luar biasa sama beliau. Jadi seorang alim yang luar biasa kayak gitu, seorang yang soleh luar biasa kayak gitu, gak nganggep dirinya sama sekali itu kayak orang alim. Bahkan mohon maaf, saat Syekh Said Ramdhan Al-Buti datang ke Hadramut, beliau itu megang sandalnya Syekh Said Ramdhan Buti. Beliau mufti tarim, tapi beliau megang sandalnya. Jadi luar biasa. Dan memang subhanallah, bahkan gak pernah tadi disampaikan, beliau gak pernah nyalahin orang, gak pernah kemudian bicarain orang segala macam. Bahkan ketika khatam di Masjid Al-Muhdar ditiadakan karena adanya COVID ini, beliau itu membawai banyak masjid di Kota Tarim, masjid-masjid besar, semua urusan tertib urusannya beliau yang megang. Itu beliau bukan kok kemudian nyalahin pemerintah, enggak. Beliau bilang ini bukan salah pemerintah, tapi salah diriku sendiri. Aku kurang sedik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai beliau kemudian bahkan informasi terakhir kalau sholat Id itu biasanya di Jabana. Jabana itu adalah tempat yang lapang di dekat Jambal, di tengah Kota Tarim. Itu dilarang sama pemerintah. Maka kemudian dibuatlah di Darul Mustafa. Dibuat di Darul Mustafa, Habib Masyhur yang jadi imam. Habib Masyhur jadi imam di rakaat pertama, sujud pertama beliau nggak bisa bangkit lagi. Beliau nggak bisa bangkit. Sehingga adiknya beliau Habib Salim yang kemudian membatalkan sholat, kemudian membangkitkan beliau. Itu Habib Umar setelah itu selalu melihat Habib Masyhur dengan nangis. Setiap saat nangis. Seakan-akan sudah ngerti, ada firasat. Dan Habib Masyhur ini bukan sekedar abang, guru, dan juga ayah. Dan beliau memang ayah rodoknya Habib Umar. Jadi Habib Umar itu pernah menyusu kepada istri Habib Masyhur.
maka beliau adalah putra Rodok. Pernah beliau dalam tahun lalu, sudah lama, tahun lalu, dipuji-puji sama Habib Umar ini, dipuji-puji sama ulama-ulama. Ada Habib masyhur di situ. Ya biasa ulama-ulama kemudian mengakui akan kemuliaan ulama lain. Itulah diantara sifat insaf, sifat kemuliaan. Nabi Musa bilang sama Allah, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Saudaraku Nabi Harun lebih fasih lisannya. Jarang kadang-kadang kita antar ulama kemudian saling memuji satu sama yang lain. Malah kadang-kadang saling menjatuhkan satu sama yang lain. Padahal sifat di antara sifat termulia adalah mau mengakui kehormatan orang. Habib Umar itu dipuji-puji, ada banyak ulama di situ di mana kesuksesan Habib dalam masa yang cukup singkat ini dan macam-macam. Habib Umar kemudian disuruh memberikan jawaban untuk setelah penyampaian banyak ulama. Beliau kemudian berdiri, beliau mengatakan satu kalimat. Beliau mengatakan, aku bilang seperti Umar bin Khattab bilang kepada Ali bin Abi Thalib, laula Ali lahalaka Umar. Andai bukan karena Ali maka Umar gak ada apa-apa. Siapa Ali? Abangnya beliau. Andaikan bukan karena, maka andaikan tidak ada jasa sama sekali kecuali beliau mencetak Habib Umar sudah lebih dari cukup. Apalagi dengan berbagai macam jasa, maka sungguh ya ikhwan, masjid-masjid Tarim nangis, madrasah-madrasah Tarim nangis, tempat-tempat Baitul Fiqhil Muqaddam menangis, tempat Hadrah Basaudan menangis, semua menangis ya. Tapi rasanya yang kita yakin Zambal yang tertawa, Zambal yang tertawa, karena Zambal menerima jasad beliau. Insya Allah kita semuanya dalam keberkahan beliau, insya Allah ya kawan. Tidak terbayang ya sama kita orang gimana dulu sahabat ditinggal wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terbayang ya kawan. Maka pantaslah ada seorang sahabat yang kemudian mengatakan, ya Allah, aku kemarin melihat Rasulullah ya Allah dengan mataku, sekarang beliau sudah meninggal dunia, butakan mataku ya Allah, supaya aku gak melihat lagi orang lain setelah Rasulullah. Itu sahabat ya ikhwan. Tidak terbayang sama antum sosok semisal Umar bin Khattab, seorang jenderal besar, teriak-teriak di masjid saat wafatnya Rasulullah. Semisal itulah ya ikhwan orang cinta. Semisal itulah ya ikhwan orang yang memahami akan jasa seseorang. Akan jasa. Maka umurnya beliau 83 tahun. Umur beliau 83 tahun persisnya. Namun semisal tadi yang dikatakan tidak ada sama sekali rasa malas, rasa apa. Kesungguhan beliau adalah, andai beliau hidup di zamannya Imam Ghazali maka beliau akan disebut di dalam sejarah. Andai beliau hidup di zaman orang-orang salaf soleh terdahulu akan disebut di dalam sejarah nama beliau. Kesungguhannya luar biasa. Ini bukan la nuzaki ahadan indallah, kita nggak muji-muji orang ya ikhwan. Tapi sungguh ya ikhwan, sebanyak apapun pujian kita kepada beliau, dan mungkin insya Allah besok tahlil kedua saya akan ceritakan banyak mawakif yang bisa kita dapetin dari beliau. Bahkan dulu kita pernah, dulu di bulan Ramadan ada daras-darasnya itu biasanya pagi, diundur sama beliau ba'da duhur. Ba'da duhur darasnya itu daras fikih Zubat, ingat kita waktu dulu. Kita berada di Masjid Taqwa. Masjid Taqwa dengan rumahnya Habib Masyhur lebih kurang berapa? 3 kiloan. 3 kilo lebih kira-kira dari rumah Habib Masyhur. Biasanya kita dijemput. Kemudian karena tidak ada mobil, kemudian dikabarkan kalau ngaji libur. Kita tidurlah semua. Subhanallah jam 2 siang, panas terik, panas matahari luar biasa. Habib Masyhur dengan umurnya beliau yang pada saat itu, mungkin umurnya beliau pada saat itu 65-an kira-kira.
jalan kaki dari rumahnya beliau panas-panas sampai ke tempat kita. Dia sambil ngos-ngosan dia bilang, maaf ya aku terlambat, maaf ya aku terlambat. Kesungguhan beliau di dalam ngajar luar biasa. Maka ya ikhwan, banyak mawakif yang nggak bisa kita ceritakan dengan penuh, tapi sebetulnya semuanya pembicaraan tentang beliau adalah zat syujun. Cerita banyak kenangan, banyak kenangan yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dalam keberkahan beliau, keberkahan orang-orang soleh, insya Allah yang sedikit dari mahabbah ini mudah-mudahan diterima oleh beliau, insya Allah.